Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang instrumen mengajar dari mata kuliah kurikulum pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risma Pratiwi, NPM 205400065 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 02 semester 3. Baiklah, kita akan memasuki materi. Yang pertama, instrumen mengajar. Instrumen mengajar adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Dalam bidang pendidikan, instrumen digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa. Faktor-faktor yang diduga mempunyai hubungan atau berpengaruh terhadap hasil belajar, perkembangan hasil belajar siswa, keberhasilan proses belajar mengajar guru, dan keberhasilan pencapaian suatu program tertentu. Macam-macam instrumen mengajar. Yang pertama ada silabus. Silabus merupakan pengembangan kurikulum yang menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai, pokok-pokok dan uraian materi yang perlu dipelajari peserta didik. Langkah-langkah pengembangan silabus. 1. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, penentuan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir, menentukan sumber belajar. Yang kedua ada RPP. RPP adalah perangkat yang wajib ada ketika seorang guru akan melaksanakan pembelajaran, karena perencanaan pelaksanaan pembelajaran ini mengandung berbagai hal yang akan dilaksanakan saat proses pembelajaran dari awal kegiatan sampai kegiatan penutup untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tercantum pula dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama, identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. Yang ketiga, kelas atau semester. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD. Yang keenam, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD. Yang ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan, materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Yang kesembilan, metode pembelajaran. Yang kesepuluh, media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran. Yang 11, sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Yang ke-12, langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahap pendahuluan, inti, dan penutup. Dan yang terakhir, atau yang ke-13, penilaian hasil pembelajaran. Yang ketiga ada program tahunan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Adapun langkah-langkah perencanaan program tahunan. Yang pertama, mendaftar kompetensi dasar pada setiap unit berdasarkan pemetaan kompetensi dasar per unit yang telah disusun. Yang kedua, mengisi jumlah jam pelajaran setiap unit berdasarkan hasil analisis alokasi waktu yang telah disusun. Yang ketiga, menentukan topik bahasan untuk setiap kompetensi dasar. Yang keempat, membagi habis jumlah jam pembelajaran efektif
dalam 1 tahun. Yang keempat ada program semester. Rencana program semester merupakan penjabaran dari program tahunan atau program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Isi dari program semester adalah tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Adapun langkah-langkah perencanaan program semester antara lain: 1. Mengisi kompetensi dasar pada setiap unit berdasarkan pemetaan kompetensi dasar per unit yang telah disusun. Yang kedua, mengisi indikator sesuai dengan kompetensi dasar. Yang ketiga, mengisi materi pokok. Yang keempat, mengisi jumlah jam pelajaran setiap unit berdasarkan hasil analisis alokasi waktu yang telah disusun. Yang kelima, membagi jumlah jam pelajaran efektif dalam 1 semester. Yang terakhir atau yang kelima ada evaluasi. Evaluasi merupakan proses yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan formal. Bagi guru, evaluasi dapat menentukan efektivitas kinerja saat ini. Sedangkan bagi pengembang kurikulum, evaluasi dapat memberikan informasi untuk perbaikan kurikulum. Evaluasi dapat memberikan informasi untuk perbaikan kurikulum yang sedang berjalan. Evaluasi sering dianggap sebagai kegiatan akhir dari suatu proses kegiatan. Evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama ada tes. Harus memiliki 2 kriteria, yaitu kriteria validitas dan rehabilitas. Berdasarkan jumlah peserta, tes hasil-hasil belajar dapat dibedakan menjadi tes kelompok dan tes individu. Yang kedua ada non-tes. Non-tes adalah alat evaluasi yang digunakan untuk menilai aspek tingkah laku, termasuk sikap, minat, dan motivasi. Ada beberapa jenis non-tes sebagai alat evaluasi, di antaranya wawancara, observasi, studi kasus, dan skala penilaian. Sekian video pemaparan materi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.